Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk merencanakan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi ini dalam radio. Oleh karena itu, dari kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan untuk kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda membicarakan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu sepenuhnya belum menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan. Karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Kemudian, mereka pun segera menemui Soekarno di kediamannya untuk menyampaikan hasil keputusan rapat mereka. Dalam perundingan para pemuda dengan Soekarno, terdapat perbedaan pendapat antara keduanya. Para pemuda mendesak agar Soekarno segera menyusun dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Golongan tua yang terdiri dari Mohatta, Soekarno, Ahmad Subarjo sepakat untuk menentang usulan para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Jadi begini, Bung. Hei, ada apa ini? Hei, lepas. Apa ini? Lepas. Hei. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas pelajaran kami, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin kembali membicarakan proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI, Bung? Karena kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih perlu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya jadi pemanis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Tetapi apakah kita bisa? Apakah ini semua kita bisa lakukan? Bagaimana, Bung? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Penyusunan naskah proklamasi dilakukan dalam perundingan dengan para pemuda dan golongan tua di rumah Laksamana Maida.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Mahinda, Soekarno pulang dan meminta Fatmawati, istrinya, untuk menjahitkan bendera dengan kain yang ada. Junipi, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah ini. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Bermusyawarah itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyenangkan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta, merdeka! Sungguh indah tanah air beta tiada. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan telah berujung pada akhir yang mania. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu, bangsa yang satu Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.